Adakah kita memuliakan Tuhan dengan apa? Makan sebebas-bebasnya dan lain sebagainya. Walaupun itu halal. Saat Yesus datang kedua kali, saat tubuh kita diubahkan. Tapi bukan berarti saat ini kita ya lakukan apa saja sembarangan dengan tubuh kita. Wah, hati-hati ya. Kenapa? Itu memiliki dampak pada masa depan. Jadi kita harus melihat bahwa kesehatan fisik itu adalah kehidupan beragama kita. Kehidupan kerubahan. Nah, kenapa saya tekankan kesehatan fisik? Karena ada agama-agama yang, karena nanti kita lihat kenapa ya. Kenapa sampai kerusakan fisik itulah kehidupan beragama. Ya, saya sering tiap kali di Filipina ada namanya Jumat Agung, Jumat Agung atau apa istilahnya itu ya. Ya, ada yang disebut apa pada hari Jumat itu ya, menjelang hari Paskah itu sebelum ya perayaan itu. Waduh, kita sering kali pergi untuk melihat orang-orang yang apa ya? Orang-orang yang melukai diri mereka. Dan ini bahkan dilaporkan di majalah-majalah dan di surat kabar. Ini dilaporkan ya, there will be blood, akan ada darah. Bagaimana orang-orang beragama di Filipina itu akan apa? Mencabuk tubuh mereka sampai berdarah-darah. Bukan hanya satu, tapi rombongan demi rombongan apa ya? Menghancurkan apa? Mencoba untuk apa? Mencederai ya, self flagellation, mencambuk diri sendiri atau self mutilation atau apa mutilasi tubuh itu mereka lakukan ya, mereka lakukan. Nah, kenapa sampai mereka berpikir bahwa kalau tubuh saya ini rusak karena saya banyak berdosa, aduh makanya saya hancurkanlah tubuh saya ini, saya rusakkanlah tubuh ini. Kenapa? Apa dasar mereka? Apa dasar mereka sampai mereka melakukan tindakan seperti ini? Jadi pada saat kita melihat hal ini, maka satu kata itu langsung muncul ke dalam pikiran saya. Itu kata ascetism. Nah, kalau Anda melihat Google, Anda tanya di Google ini berdasarkan Oxford Dictionary ya, dikatakan adalah ascetism itu adalah severe self-discipline, disiplin diri yang sangat keras ya, dan avoidance, menolak dari segala bentuk indulgences, ketertarikan atau kecanduan-kecanduan atau kerinduan-kerinduan yang biasanya dilakukan untuk agama-agama apa? Untuk tujuan-tujuan keagamaan. Tujuan-tujuan keagamaan. Itulah sebabnya ascetism menurut Ensiklopedia Britannica katakan itu the view that one ought to deny one's lowest desires. Pandangan bahwa seseorang harus menyangkal keinginannya yang lebih rendah, yang dipahami sebagai apa? Yang understood as sensuous or bodily. Keinginan sensual atau keinginan tubuh yang berbeda dengan keinginan spiritual dan aspirasi bijaknya atau yang kebajikannya ya, yang menjadi prinsip utama dalam pemikiran etis ya. Plato misalnya di dalam Britannica ya. Plato, seorang filsuf Yunani, dia katakan apa? Plato percaya bahwa keinginan jasmani itu perlu ditekan. Keinginan jasmani itu, keinginan tubuh kita atau tubuh itu berada di paling bawah dalam strata kehidupan manusia. Tubuh. Kenapa? Yang utama itu apa? Pikiran. Ya. Pikiran itu yang harus apa? Jiwa kita. Jiwa itu yang paling tinggi. Jadi Plato percaya bahwa apa? Bahwa keinginan jasmani perlu ditekan agar jiwa dapat bebas mencari ilmu. Ya. Bagi Plato, apa yang dalam pikiran saya, ada dalam apa ya? Dalam roh saya, keinginan-keinginan saya itu lebih tinggi. Ya, itu yang the real thing. Yang kelihatan material kita ya. Dunia material itu adalah bukan yang nyata. Yang nyata itu yang ada dalam pikiran. Makanya mereka jadi filsuf ya. Kebanyakan berpikir dan lain sebagainya. Jadi inilah. Jadi bagi mereka kerohanian, keinginan-keinginan rohani itu lebih tinggi daripada keinginan-keinginan tubuh. Keinginan-keinginan tubuh. Jadi tubuh itu harus apa? Harus dilihat sebagai satu apa? Yang terendah, sensual, yang berdosa. Jiwa kita itu yang tidak berdosa. Jiwa kita itu tidak berdosa. Dan dari sudut pandang inilah maka ada orang-orang di zaman gereja mula-mula, kalau Anda pelajari sejarah gereja, misalnya kalau Anda melihat tulisan Santo Athanasius yang dari Alexandria, dia menulis satu buku tentang
kehidupan yang disebut Santo Antoni dari Mesir. Santo Antoni. Santo Antoni inilah yang pertama-tama dikenal sebagai apa? Agamawan yang apa ya? Yang mencoba seperti Plato gitu ya, menghidupkan satu kehidupan yang begitu hebat. Bagaimana cara kehidupannya untuk melihat bahwa kerohanian itulah yang utama. Dialah biarawan yang pertama yang paling hebat, yang paling sakti ya, dengan kata lain ya. Nah, Santo Antoni itu dilahirkan di Mesir di tahun 251 AD dan dia lahir dari orang Kristen ya. Keluarga Kristen yang kaya. Tetapi pada saat kematian kedua orang tuanya, diperkirakan orang tuanya itu mati saat Antoni itu umur 18 atau 20, maka Antoni kemudian membaktikan dirinya untuk menjadi agamawan atau biarawan. Ya, dia menjadi biarawan dan dialah yang pertama-tama menjadi seorang biarawan yang mencoba untuk mempraktekkan seperti teori Plato ya, bahwa kita harus memiliki kerohanian yang tinggi. Kerohanian yang tinggi bagaimana caranya? Berdoa itu diutamakan, berdoa, bersemedi, bermeditasi, fokus hanya kepada Tuhan. Biarkan tubuh kita, sengsarakan tubuh kita. Apa caranya? Caranya supaya tubuh kita sengsara. Jangan kasih enak tubuh kita dengan tidur. Ya, jadi jangan tidur dengan. Jadi dia kadang-kadang tidak tidur ya sampai berapa? Ya, dia tidak tidur berhari-hari. Ya. Berhari-hari dia tidak tidur. Apalagi supaya tubuh kita jangan disenangkan. Tubuh kita jangan disenangkan dengan makanan. Jadi apa yang dia buat? Santo Antoni ini hanya makan sekali sehari. Ya, sekali sehari atau sekali 2 hari. Dan seringkali 1 kali makan di dalam apa? 4 hari. Ya. Dan makanannya pun itu hanya apa? Hanya roti dan salt. Garam roti dan garam. Dan dia hanya apa? Minumannya itu hanya apa? Air. Jadi roti dan garam. Sepanjang 4 hari, cuma itu makanannya. Waduh, tubuh itu dibuat apa? Sesiksa-siksa mungkin. Ya. Dan ini menjadi satu apa? Satu pattern, dapat menjadi satu pattern. Tidak semua biarawan seperti ini, tidak semua. Tapi ada ordo-ordo tertentu yang sampai hari ini mengikuti program daripada Santo Antoni tersebut. Misalnya di monasteri-monasteri ya. Dari gereja, Anda bisa Google ini ya, monastic value dari Saint Mary Hermitage. Ini yang ditulis di dalam yang memang dinyatakan di dalam apa ya di tempat para biarawan tersebut. Apa yang dikatakan? Hendaklah ya, let the monks food. Hendaklah makanan para biarawan menjadi apa ya? The food be poor. Jadi makanan itu harus jadi apa? Menjadi miskin dan diminum pada malam hari. Seperti untuk menghindari kekenyangan. Dan minuman mereka seperti untuk menghindari keracunan. Jadi makanan itu harus apa? Jangan sampai orang kenyang. Jangan minum banyak-banyak. Itu nanti di apa? Kalau Anda minum banyak-banyak itu, anggaplah minuman itu sebagai apa? Racun. Sehingga jangan Anda memuaskan tubuh Anda dengan kata lain. Ya. Nah inilah. Kenapa? Apa tujuannya? Ya. And they're doing such to avoid intoxication so that it may both maintain life and not harm their souls. Jadi kalau kita makan, makanan dan minuman kita menurut mereka itu hanya apa? Hanya akan memberikan pengaruh yang pengaruh buruk terhadap jiwa kita. Itu berdosa kalau kita makan, berdosa kalau kita makan, saudara ya. Jangan makan, jangan kenyangkan tubuh kita. Justru tubuh itu harus disengsarakan supaya jiwa itu, supaya kerohanian kita itu yang apa? Supaya kerohanian kita yang keluar. Ya. Nah itulah sebabnya. Apa tujuannya itu? Kenapa? Karena dikatakan the possibility, saya garis bawah ini ya, the possibility of spiritual progress. Waduh, dikatakan apa ya? Kemungkinan kemajuan spiritual dapat dipertahankan. Kerohanian Anda itu hanya akan bertumbuh kalau apa yang Anda lakukan? Dengan pertarakan yang menghukum diri Anda, menghukum daging, menghukum tubuh Anda. Jadi tubuh Anda itu harus dibuat siksa. Nah, ini satu ekstrim ya. Satu ekstrim ya. Satu ekstrim yang orang buat pada saat mereka melihat tubuh ini menjadi apa? Harus dianggap sangat berdosa. Sangat berdosa sehingga kita jangan apa? Jangan membuat tubuh kita itu senang. Itulah para biarawan, biarawati
usaha mereka selalu untuk apa? Jangan menyenangkan tubuh. Jangan menyenangkan tubuh. Nah, adakah metode ini, ya, metode ekstrim, tubuh itu berdosa, ya, tubuh itu berdosa, ini adalah satu apa? Adakah ini merupakan satu apa ya? Satu ajaran, satu pandangan yang Alkitabiah, mungkin kita katakan demikian. Adakah ini merupakan satu pandangan Alkitabiah? Atau dengan pertanyaan lainnya, kenapa sampai para agamawan Kristen ini, ya, biarawati Kristen ini bisa memiliki pandangan seperti itu? Apa latar belakang yang ada di dalam Alkitab sampai mereka harus memiliki? Nah, yang sering kali terjadi itulah, ya, itu adalah berdasarkan apa yang tertulis di dalam 1 Korintus 6. Hanya sebagian, ya. Saat di dalam buku 1 Korintus. 1 Korintus misalnya berbicara tentang teguran-teguran Rasul Paulus terhadap orang-orang yang dalam perjamuan. Waduh, mereka dalam perjamuan. Kalau Anda baca 1 Korintus pasal 7, itu berbicara tentang perjamuan-perjamuan orang yang dalam perjamuan itu mereka apa? Wah, makan sobus hebat-hebatnya sampai orang lain tidak ada kesempatan. Rakus mereka di acara potluck dengan kata lain gitu ya. Anda baca itu 1 Korintus pasal 7. Jadi Rasul Paulus tegur itu dia. Dan bukan itu saja. Anda baca juga dari 1 Korintus pasal 6, ada berbicara tentang orang-orang yang katakan, "Oh, kita sudah dibebaskan." Ya. Jadi kita dapat di dalam kebebasan Kristus, kita bebas melakukan apa saja dengan tubuh kita. Tubuh kita itu kita buat sebebas-bebasnya, tidak masalah. Yang penting pikiran kita kepada Kristus, walaupun tubuh kita mau bersinah, silakan. Oh, itu yang terjadi di 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus menegur mereka setelah dia berbicara tentang apa yang mereka lakukan dengan prinsip kebebasan dalam Kristus. Maka Rasul Paulus tegur mereka, dan ini menjadi ayat inti kita juga, atau ayat bacaan kita, pelajaran kita saat ini, ya. 1 Korintus 6, 19-20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kalau biarawan-biarawan saat ini atau saat seperti Santo Antonius itu, Antonius itu ekstrimnya itu ke kanan, mungkin ekstrim kanan, maka orang-orang di Korintus itu ekstrimnya itu di kiri. Apa ekstrim mereka? Ekstrim mereka itu karena mereka itu memiliki satu slogan. Mereka memiliki mentalitas yang ditegur oleh Rasul Paulus. Itu mentalitas apa? Dalam Kristus kita bebas untuk melakukan apa saja. Termasuk perilaku seksual yang tidak bermoral. Bebas melakukan apa saja. Apa kebebasan yang mereka pikirkan, slogan mereka. Slogan mereka itu misalnya tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 13 bagian, bukan bagian A saja, tapi ini sudah semuanya ya. Dikatakan apa? Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Jadi dengan kata lain, mereka katakan apa? Ya, seperti tubuh kita memerlukan makanan, ya. Perut kita memerlukan makanan, ya. Jadi kita juga memerlukan seks. Ya, seperti apa saja yang kita mau lakukan, itu kan seksualitas kita itu adalah untuk apa? Apa saja itu kan kebutuhan kita. Seperti kita membutuhkan makanan dengan kata lain. Ya, tapi Rasul Paulus tegur mereka. Betul, kamu katakan ini slogan kamu, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Itu argumen orang-orang Korintus. Lalu jawaban Paulus apa? Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Ya. Kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan. Tubuh itu jangan kamu gunakan untuk percabulan. Melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Ya. Tubuhmu milik Tuhan. Ya. Bagi orang Korintus, tubuh itu membutuhkan makanan, tubuh juga membutuhkan seks, sekalipun seksualitas yang menyimpang, seksualitas yang amoral. Tapi Rasul Paulus bilang, hati-hati. Ya. Hati-hati. Itu dapat memiliki efek. Apa yang kamu lakukan, pandanganmu terhadap tubuhmu itu ada efeknya. Ada efeknya. Efek yang akan apa? Untuk masa depan saat Yesus datang, penghakiman
akan ada apa? Kebinasaan, ya. Kebinasaan. Jadi dengan kata yang Paulus katakan, hati-hati dengan apa yang kamu lakukan dengan tubuhmu. Baik di ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ya. Yang pertama, tubuh itu mau dirusakkan, ya, dirusakkan apa mungkin dipotong-potong atau dikasih sakit tubuh kita, cuman makan sekali, nggak makanan yang bergizi. Ada biarawan yang bangga dia cuma makan satu hari itu 1 butir gandum atau 1 butir 1 butir beras. Ada yang bikin begitu. Supaya apa? Supaya tubuhnya itu disiksa. Yang di Filipina yang disiksanya sampai berdarah-berdarah. Tapi kalau cuma makan 1 gandum 1 hari, satu beras 1 hari, yang berdarah bukan di luar, di dalam tubuh kita berdarah semua itu, ya. Karena kurang gizi dan lain sebagainya. Tapi itu ekstrim satu. Ekstrim satu lain yang seperti yang terjadi di zaman Rasul Paulus, yang kemudian mungkin menjadi respons dari orang-orang yang sesudah yang membaca 1 Korintus ini, ya, menjadi ekstrim yang lain. Tubuh itu bebas buat apa saja. Yang penting kalau tubuh saya mau bersinah, bukan saya yang bersinah, ya itu tubuh saya, jiwa saya tidak bersinah, pendeta. Sampai seperti itulah orang-orang orang-orang di Korintus berargumen, ya. Dan Paulus Paulus bukan begitu. Tubuh kita itu adalah apa? Tubuh untuk kemuliaan Allah. Kalau kamu telah menerima Allah, maka tubuhmu itu menjadi satu dengan Allah. Itulah sebabnya kita gereja itu bagaikan pengantin apa? Pengantin wanita, Allah bagaikan Yesus bagaikan pengantin apa? Yesus bagaikan pengantin pria. Kemudian keduanya seperti orang menikah menjadi satu daging. Itu argumen Rasul Paulus. Rasul Paulus katakan, saat kamu menerima Injil, kamu menerima Allah. Kamu menjadi satu tubuh dengan Allah. Ya. 1 Korintus 6 ayat 15-17. Ini Rasul Paulus katakan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan atau kepada pelacur, bahasa Inggrisnya, ya, katakan, ya. Sekali-kali tidak. Ya. Atau tidak tahukah kamu, ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan, siapa yang menyatukan dirinya, siapa yang berhubungan seks dengan perempuan, cabul dengan pelacur, menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata nas. Kata nas ini berasal dari apa yang Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, ya. Sebab demikianlah kata nas. Keduanya akan menjadi apa? Satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Ya. Dengan kata lain, hei orang-orang Korintus, jangan kamu pikir kamu yang penting rohanimu itu kepada Tuhan, tubuhmu kamu mau main-main dengan pelacur dan segala macam, is oke saja, ya. Itu dengan kalau kamu menyatukan dirimu dengan pelacur, ya itu kamu sudah menjadi satu dengan dia, menyatukan diri dengan dosa. Kenapa? Itu tidak boleh karena kamu sudah menyatukan dirimu dengan aku, ya. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jadi dengan kata lain, perlakuan kita terhadap tubuh kita itu seperti perlakuan kita kalau kita menjadi menjadi satu dengan Tuhan. Roh Kudus yang hidup dalam tubuh kita, apa yang kita mau isi dengan tubuh kita? Apakah kita buat tubuh itu malnourished atau overnourished? Mungkin begitu, ya. Kelebihan atau kekurangan, ya jangan kedua-duanya, ya. Jangan pilih kedua-duanya, ya. Jadi dan ini memiliki pengaruh, ya. Memiliki pengaruh. Apa yang kita lakukan, argumen Rasul Paulus berikutnya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita saat ini, present, memiliki dampak pada masa depan, future. Jadi seperti saya sudah katakan di permulaan tadi, ya. Jangan bilang, aduh, yang penting nanti pendeta, ya, kan ini kan proses itu, ya. Ini kan sudah di ayat kita kan ini proses. Jadi ya udahlah kita biarkan saja lah tubuh aja. Artinya mari kita lakukan yang terbaik. Tentu saja kita harus lihat ini sebagai satu proses yang mencapai finalnya proses tersebut saat Yesus datang kedua kali, saat tubuh kita diubahkan. Tapi bukan berarti saat ini kita ya lakukan apa saja sembarangan dengan tubuh kita. Wah, hati-hati, ya. Kenapa? Itu memiliki dampak pada masa depan. Sama seperti kalau kita tidak memperlakukan, ya kalau saya melakukan tubuh saya ini menganiaya tubuh saya, ya menganiaya tubuh saya dengan melakukan segala macam yang tidak baik-baik secara seksualitas ataupun secara makanan dan minuman dan lain sebagainya. Saya minum, mabuk, makan bebas dan lain sebagainya.
akhirnya ujung-ujungnya kalau sudah tua itu, waduh sudah banyak obat mungkin harus saya minum begitu ya. Jadi apa yang kita lakukan pada saat ini memiliki dampak pada masa depan, baik secara fisik maupun secara rohani. 1 Korintus 6 ayat 14 dan 20 dalam konteks tubuh ya tadi ini ya. Allah yang membangkitkan, Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Kita akan dibangkitkan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ayat 20. Dari ayat 14, ayat 20. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan, muliakanlah Allah. Adakah kita memuliakan Allah saat kita potong-potong tubuh kita? Adakah kita memuliakan Allah saat kita membuat tubuh kita itu rusak di dalamnya hanya karena kita makan satu makanan yang tidak bergizi, ya, yang satu beras setiap harinya yang merusak tubuh kita? Adakah kita memuliakan Tuhan dengan tubuh? Adakah kita memuliakan Tuhan dengan apa? Makan sebebas-bebasnya dan lain sebagainya. Walaupun itu halal, makanan halal, tapi tubuh kita jadinya apa? Juga rusak. Adakah kita memuliakan Allah dengan tubuh kita? Muliakanlah. 1 Korintus 10:31. Muliakanlah Allah dengan makanan dan minumanmu. Sampai saat ini, saya sudah sepertinya hanya menyinggung kepada pribadi. Apa yang dapat saya lakukan dengan tubuh saya. Tetapi kalau kita membaca 1 Korintus 10 ayat 31. Kalau Anda membaca juga dari bahasa Grekanya ya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kalau Anda melihat kata engkau di sini, ini seperti singular ya, tapi di bahasa Grekanya itu sangat jelas. Apa ini? Engkau itu adalah kalian semua. Ya. Jika kalian semua makan atau jika kalian semua minum atau jika kalian semua melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tentu saja ini dapat saya aplikasikan kepada saya secara pribadi. Tetapi kalau kita melihat ini adalah dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak. Ini dalam bentuk untuk bukan hanya satu orang, tapi satu tubuh Kristus, yaitu satu gereja. Satu gereja. Maka ini memiliki satu signifikan. Apa signifikannya untuk saat ini? Ini berbicara nasihat kepada jemaat di Korintus, bukan kepada Timotius atau Titus, orang-orang ya. Ini kepada jemaat. Ini berbicara tentang kehidupan di jemaat. 1 Korintus 10, setelah dia berbicara tentang orang-orang di jemaat di 1 Korintus 7, yang pada saat mereka dalam perjamuan makan, Anda tolong baca 1 Korintus pasal 7. Nggak ada waktu kita untuk baca saat ini ya semuanya. Itu berbicara tentang perjamuan jemaat. Perjamuan jemaat. Ya. Kenapa? Orang datang dalam perjamuan kudus, zaman dulu perjamuan suci itu bukan hanya seperti kita ya, cuma makan roti dan minum anggur yang kecil di gelas kecil. Itu dulu itu makanan bersama, itu makanan bersama itu yang mereka lakukan di perjamuan kudus tersebut. Tetapi ada orang yang makannya berlebihan dan orang lain tidak kebagian dan berkelahi mereka. Dengan kata lain, ini bicara juga dapat kita aplikasikan saat ini. Berkelahi di saat potluck. Oke. Berkelahi di saat potluck. Jadi itu dapat kita aplikasikan saat ini. Pada saat kita makan di gereja, di saat potluck. Adakah kita melakukannya untuk kemuliaan Allah? Saya tahu ada gereja-gereja yang bahkan terpecah hanya karena potluck, saudara. Gereja yang terpecah hanya karena potluck. Waduh, maunya potlucknya mesti begini. Oh, no, mestinya yang begini. Ini yang benar, ini yang sesuai dengan... Betul, mari kita lihat mana yang terbaik. Pelajaran sekolah sahabat kita, selagi kesempatan diberikan, mari kita lakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan. Tapi seperti yang saya katakan tadi, dari 1 Korintus 10 ayat 31 ini masalah polemik. Ada orang yang tidak terima kalau makanan di potluck itu dari daging yang sudah dibawa kemana? Yang sudah dipersembahkan kepada berhala dan lain sebagainya. Jadi mereka ribut di gereja. Untuk makanan di potluck itu jadi ribut di 1 Korintus 10 ayat 31 karena adanya makanan-makanan yang dipersembahkan kepada dewa di pasar. Tolong baca 1 Korintus 10, bukan hanya 1 Korintus 7, tapi 1 Korintus 10 bicara. Jadi rame di potluck itu. Rame di potluck oleh sebab makanan dan minuman. Poin saya, nggak usah kita rame-rame. Jangan sampai menjadi masalah. Mari kita
diskusikan secara jemaat. Setiap jemaat punya apa? Punya keadaannya sendiri ya. Selagi makanan itu makanan yang halal atau apa ya, mari kita ada. Selagi itu makanan yang sehat, kalau itu memang sehat, mari kita edukasi, kita berikan pendidikan di jemaat kita. Mari kita berikan makanan yang sehat ya dengan kata lain. Jadi dengan kalian, kenapa? Karena gereja itu apa tujuan gereja? Ya, tujuan gereja. Nah, saya sudah pernah bahas ini beberapa sahabat lalu di gereja ya. Yesaya 56 ayat 7 katakan, sebab rumahku, ini bicara tentang rumah Tuhan, Ka'bah Tuhan ya, atau gereja lah ya. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tapi rumah doa ini telah menjadi masalah karena kita telah mengganti kalimat ini, saudara. Sebab rumahku akan disebut bagi kita saat ini bukan lagi rumah doa, tapi rumah makan. Kita telah mengganti menjadi rumah makan. Kenapa? Karena ada orang yang pergi ke gereja, ada yang pernah bicara kepada saya kalau ke gereja hanya untuk apa pendeta? Untuk fellowship, untuk makan. Ada jujur orang tersebut bilang kepada saya, oh ya, saya kaget. Datang ke gereja untuk makan. Jadi rumah doa ini menjadi rumah makan. Bahkan ada yang saya pernah dengar, saya nggak tahu, saya tidak pernah dengar langsung ya. Orang cerita, wah ini kami harus buat makanan di gereja kami ini yang terbaik supaya orang-orang dari gereja lain itu pas mereka mau cari makan, datangnya ke gereja kita. Hati-hati saudara ya. Mari kita lihat. Bukan saya katakan bahwa kita tidak perlu makan atau apa. Tidak perlu ada potluck. Tidak. Tapi biarlah daya tarik. Daya tarik daripada ibadah kita. Daya tarik daripada kedatangan kita ke gereja. Ada supaya kita bertemu dengan Tuhan. Bukan bertemu dengan makanan yang enak. Kenapa? Karena rumah Tuhan itu harus tidak disebut di Alkitab sebagai rumah khotbah atau berkhotbah penting juga atau rumah lagu ya. Tapi pertama-tama rumah doa ya. Orang-orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Apalagi bukan disebut di dalam Alkitab sebagai rumah makan ya, bukan sebagai rumah makan. Biarlah dalam segala sesuatu yang kita lakukan ya. Apapun yang kita lakukan di dalam rumah Tuhan, dalam rumah doa itu, dengan makanan yang dapat kita tentunya dapat adakan potluck kita. Dengan segala sesuatu itu yang kita makan atau minum, biarlah kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik. Menarik sekali pelajaran ini. Mungkin ini ada berhubungan dengan apa yang telah terjadi mungkin 2 tahun atau ya 2,5 tahun belakangan ini oleh sebab begitu banyaknya mungkin orang-orang yang telah beristirahat di dalam Tuhan ya, dan juga oleh sebab adanya oleh sebab adanya pandemik, sehingga kita memiliki satu pelajaran sekolah sahabat yang menyatakan tentang tentang masalah-masalah yang sedang hadapi saat ini, penderitaan, kematian, dan adanya tentu saja pengharapan yang dapat menjadi bahagian kita.